Bapak Tasripin. Oke, belum ya. Oke, akan saya jelaskan tentang MT5. Gini. Jadi yang membedakan antara tadi kan antara konvensional dengan bisnis trading itu adalah yang instrumen ya. Jadi instrumen itu kalau di konvensional butuh alat-alat yang benar-benar mahal-mahal begitu. Kalau ada transport, ya butuh kendaraan, butuh alat produksi. Kalau misalkan kita restoran butuh dapur, butuh kompor, butuh alat masak-masak yang lainnya. Kalau di sini cukup dengan pakai handphone ya. Nah, ini butuh gudang, waktunya juga. Nah, kalau instrumennya cukup dengan tab, laptop maupun komputer ya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana di MetaTrader pakai handphone ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa install ya teman-teman MetaTrader 5 begitu. Ini ada tulisan paling kanan sendiri ini MetaTrader 5 ya. Diklik begitu. Nah, di sini ada beberapa cara untuk input ya. Bentar. Demo. Jadi pertama kita ngelihat balance ya. Cara inputnya begini. Input akun ya. Ini mengelola akun. Nah, di atas sendiri ada plus itu, angka plus begitu. Nah, kita masukkan global capital Investama. Terus input di sini nomor loginnya berapa, passwordnya berapa. Terus kemudian input nanti akan ke login ya, kemudian akan keluar seperti ini. Nah, di sini kalau masih kosong, belum ada transaksi ini ya. Nah, oke. Nah, terus kemudian yang ini yang paling bawah ya, ini kursor saya bisa terlihat nggak? Kursor mouse. Ini adalah quote ya. Misalkan ini ada garis 3 ini. Garis 3 yang kiri atas ini diklik, ada tulisan quote gitu. Nah, ini kita buat model mahir, tampilan mahir. Nah, akan keluar di sini ada sebaran, ada oke, saya masuk di GK Invest saja ya. Nah, di sini ada sebaran. Terus ada nilai tertinggi terendah, terus kemudian ada harga runningnya. Ini banyak produk di GK Invest itu, ini ada forex. Forex itu mata uang ya. Terus ada metal ya. Ada metal, ada metal itu ada emas dan perak. Ini perak itu simbolnya XAG USD. Dan kalau emas XAU USD. Itu titik GK ya, harus ada belakangnya GK ya. Karena kalau nggak belakangnya GK nanti tipe akunnya berbeda. Terus kemudian ini ada indeks ya. Indeks itu ada ini oil di situ, ada SP50R, ada Nikkei Jepang, ya, ada Dow Jones, ada Hang Seng, ya.
SP50 dan lain-lain, itu harga indeks saham dan juga indeks oil juga masuk di indeks ya. Kemudian komoditi ini untuk yang rollover. Nah, ini yang equities ini yang terbaru ya, produk terbaru kita. Makanya kita bisa memiliki saham-saham perusahaan besar di Amerika, antara lain ada Amazon, ada Alibaba dari Cina, kemudian ada Facebook, ada Google, ada McD, ya, kita bisa memiliki saham McD juga, ada Microsoft, ya, dan lain-lain ini ya. Apple juga ada. Nah, setelah itu kita geser ke kanan, atau ini yang bintang 3 ini diklik terus chart. Jadi yang ada gambar candlestick namanya, yang bawah sendiri ya, kita lihat yang warna biru itu namanya candlestick. Kemudian yang kirinya itu untuk melihat quote, terus yang nomor 2 dari kiri itu untuk melihat chart, terus kemudian kanannya lagi untuk melihat running sekarang, kemudian transaksi yang sedang berjalan sekarang ya ini. Kemudian yang berikutnya untuk melihat history ya, nomor 4 dari kiri itu. Nah, history ini yang kotak kanan atas itu bisa diklik, kemudian ada hari ini, ada minggu lalu, ada bulan lalu, nah begini. Nah, bulan lalu ini keuntungannya 77 juta gitu ya. Depositnya 100.000 atau 1 M. Nah, ini bisa dilihat historinya. Terus yang 2 ini enggak begitu penting ya, karena hanya pelengkap saja. Jadi yang paling penting adalah 1 chart, 2 running sekarang, yang ketiga adalah history. Nah, ada pertanyaan langsung chat saja ya. Oke, saya akan lanjut bagaimana untuk meletakkan indikator ya. Di sini, di chart, ini bisa dicubit, ini dibesarin, bisa dikecilin dengan cubit-cubitan ya, dicut gitu, terus dilebarin juga bisa. Nah, ini kalau diklik sekali, pas chartnya itu akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Ya, malam Pak, yang baru telat tolong namanya diubah Pak ya, untuk nama Oke, saya akan senang. Namanya diubah ya, saya lanjutin. Nah, di sini untuk namanya mengubah time frame ya. Jadi yang bawah sendiri nomor 2 itu adalah simbol candlestick. Atau ini yang saya perlihatkan ini, ada hitam yang turun ke bawah, itu namanya candle. Nah, kalau di kiri atas itu tertulis M1, oke ini saya ubah dulu ya, ini enggak ada GK-nya, Euro USD M1 enggak ada GK-nya. Cara ngubahnya adalah klik quote, kita pilih yang GK, begitu ini ya. GK, kita pilih chart. Nah, chartnya turun terus ini. Ini karena ini M1 ya Bapak Ibu. Satu candle ini lamanya adalah 1 menit. Klik tengah, kemudian klik 15 ya, berarti satu candlenya itu, satu batang itu lamanya 15 menit dari open sampai close. Kemudian H1 juga seperti dan seterusnya. Nah, time frame-nya ini. Nah, sekarang Bapak Ibu ngerti nggak kira-kira maksud dari candlestick itu sendiri? Ya, tahu nggak arti candlestick? Sekarang saya akan cerita tentang candlestick ya.
Oke. Sebelum saya cerita, saya akan teruskan MetaTrader 5 di handphone ini dulu aja. Biar saya nggak mindah-mindah screen dulu ya. Kalau ada pertanyaan langsung. Ya, ini adalah ngubah time frame ya, udah jelas. Terus kemudian ada gambar balok segitiga ini, kita klik ya. Nah, ini ada untuk kita gambar-gambar ya. Kita membuat trendline misalkan ya, seperti ini. Nah, garis kayak gini. Ini warnanya juga bisa diubah-ubah ya. Garis itu untuk apa? Itu untuk memprediksi yang namanya tren ya. Tren ini naik apa turun, nanti juga bisa kita pelajari bareng bagaimana untuk menentukan tren. Ini garis dari ujung ke ujung, begini. Nah, ini fungsinya yang ada kotak-kotaknya tadi. Terus kemudian ada setting, gambar ini untuk menampilkan OHLC gitu ya, open, high, low, close. Nah, ini untuk tipe garis ada. Tipe garis itu ada bar, ada candlestick, ada cat garis ya, line ya. Jadi yang kita fokuskan di candlestick saja. Itu isi dari pengaturan. Nah, yang paling penting untuk analisa itu adalah F, simbol F itu. Ya. Simbol F. Ya, simbol F itu klik ya. Nah, disinilah kita akan menambahkan indikator ya. Misalkan ini tadi sudah saya isi parabolik SAR. Jika ingin nambah ada plus kanan itu. Nah, di sini ada tipe-tipe indikator ya, berdasarkan tren, berdasarkan osilator, berdasarkan volume, berdasarkan Bill William. Nah, ini kita akan pakai parabolik SAR. Misalkan ini kita klik parabolik SAR. Nah, di sini sudah terpasang parabolik SAR. Parabolik SAR itu gambar yang titik-titik ini, cara pakainya. Ini apabila ada candle yang menyentuh garis titik-titik ini, maka kalau dia menyentuh di bawahnya, nah ini kan titiknya ini di bawah candle ya. Kalau dia nanti turun, menyentuh titik parabolik SAR itu, dia akan nge-sell. Sell terus begitu. Kalau misalkan sampai nanti dia ketemu titik yang sebaliknya. Jadi kalau titiknya nanti muncul baru di atas, titik pertama, itu dia akan sell. Karena dia menyentuh parabolik SAR yang bawah. Ini termasuk follow the trend ya parabolik SAR ini. Jadi kalau posisi seperti ini tinggal nunggu sell. Karena titik-titik yang atas, ini ada titik-titik yang atas dan titik-titik yang bawah ya. Tadi yang terbaru adalah titik-titik yang bawah. Sehingga dia nunggu tersentuh titik yang bawah ini, maka dia akan sell. Tunggu titik yang di atasnya. Iya Pak, kursornya nggak ada. Karena apa? Karena ini saya pakai handphone. Ya. Karena kan kebanyakan Bapak Ibu itu tradingnya pakai handphone. Bukan pakai laptop. Nanti akan saya tunjukkan pas pakai laptop ya. Nah, jadi cukup dengerin saja dulu pertanyaannya apa, langsung chat saja. Yang mana toh Pak? Gitu ya, langsung. Yang dimaksud Bapak yang mana misalkan itu. Jadi ini cara masang indikator ya, parabolik SAR dan cara penggunaannya tadi. Nah, ada titik-titik di bawah, ada titik-titik di atas. Titik-titik di atas itu yang merah itu kan sudah berlalu. Ya, yang terbaru ada titik-titik di bawah. Artinya kita nunggu titik yang dari atas lagi hingga ini sell.
Begitu Pak Tasripin? Ada yang kurang jelas? Jangan khawatir ya, setiap peserta webinar ini bisa mengikuti privat online. Ya, bisa dijadwalkan 1 hari sebelumnya. Kalau pengen menekuni gimana sih cara MetaTrader bekerja, nanti bisa dijadwalkan. Terus bagian atas yang biru itu ada, kalau ini yang paling kiri itu kan untuk nunjukin kayak gini. Ya, arah titiknya. Misalnya titik gini tanggal berapa, bawahnya itu untuk menunjukkan tanggal, waktu, kemudian yang kanan itu untuk harganya. Yang kanannya sama tadi untuk membuat indikator, nambah indikator. Terus kanannya untuk dolar itu untuk simbol ya, mengubah simbol pair. Simbol itu sama dengan pair ya. Terus kanannya ini untuk window-nya, kanan sendiri untuk new order, untuk eksekusi buy dan sell. Nah, ini yang penting ya, Bapak Ibu. Yang kalau kita mau buy atau sell di sini tempatnya. Nah, ini ada gambar TP, gambar TP itu untuk target poinnya, SL itu untuk stop loss-nya untuk membatasi risiko. Ya, Bang Bay sendiri sell atau buy. Kalau kita buy berharap naik, kalau kita sell berharap turun. Nah, kemudian simbol itu artinya apa? Euro USD itu. Eur ya, kayak gini. Ini kan kiri atas itu ada eur USD gitu ya. Artinya euro dengan US dollar. Nah, kenapa kok di kiri euro, dolarnya di kanan ya? Ini pasangan mata uang, artinya euro dibeli dengan mata uang dolar. Beli mata uang euro dengan mata uang dolar. Artinya kalau ada fundamental terjadi, terus kita dengar misalkan, oh euro akan menguat gitu, berarti chartnya akan naik. Ya, tapi kalau sebaliknya US dollar akan menguat begitu ya. Berarti kalau US dollar itu kan tertulis di belakang euro USD. Kalau USD-nya tertulis di belakang, kalau dia ada berita dolar mau menguat, berarti grafiknya akan sebaliknya turun. Ya, karena di euro dibeli dengan mata uang yang lebih kuat, sehingga euro melemah, lebih lemah daripada USD. Oke, saya harap kalau ada yang bingung langsung chat ya. Saya rasa sekilas seperti itu aja untuk MetaTrader 5. Saya akan kembali ke share laptop ya. Saya jelaskan tentang candlestick. Oke, saya menutup layar ini kok kesulitan. Sorry. Oke. Oke, selamat malam Pak Ardian. Jumpa kembali. Saya akan share di notepad ya, notepad aja. Oke, ini. Jadi begini, tentang candlestick tadi ya. Candlestick itu ada yang
bentuk normalnya seperti ini. Oke, salah. Ya, bentuknya seperti ini. Misalkan kalau ini mau naik ya, artinya ini adalah harga tertinggi. Harga tertinggi di sini, high ya. Kurang besar ya tulisannya. Higher, tertinggi. Higher ya. Terus ini harga close. Terus kemudian di sini harga open. Kalau naik berarti harga opennya lebih rendah daripada harga close. Kalau turun, candlestick-nya turun, itu harganya open lebih tinggi daripada close. Lower, harga terendah ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bentuknya seperti ini? Ini namanya candle bullish ya, kalau naik itu. Bull itu adalah banteng, kalau nyerang itu dari bawah ke atas, makanya bull ya. Kalau yang satunya turun tuh namanya bearish atau beruang, kalau nyerang itu dari atas ke bawah, makanya turun. Nah, ini kalau misalkan kita analogikan bahwa ini time frame ya, time frame itu yang M5, M1 gitu ya, sampai M berapa ya, sampai H1 begitu terus dan seterusnya, itu namanya time frame. Ini saya umpamakan saja H1 itu hours, 1 jam ya, artinya 1 jam. Time frame tulisannya kurang. Time frame atau TF H1 ya. Nah, artinya apa? Di dalam 1 jam itu membentuk candle seperti ini. Kalau kita gariskan itu begini. Open nih dari sini ke sini. Dia belok-belok terserah aja. Selama 1 jam tuh mau bagaimana bentuknya terserah. Yang penting opennya dari sini ya. Opennya dari bawah, kemudian dia mulai harga tertinggi gitu. Harga tinggi seumpama begitu. Terus turun lagi mau bagaimana, terus kemudian harga terendah, lower, kemudian dia close-nya di sana. Nah, ini ekstrim sekali pergerakannya. Nah, begini caranya menganalogikan sebenarnya bagaimana sih kok kotak itu kejadiannya seperti apa. Open itu di sini ya, opennya harga pembukaan. Jadi dari sini dari mana nih? Dari sini ini ya, sampai dari sini ini selama 1 jam lamanya.
Jadi dari open dan close ini lamanya 1 jam, H1 ya. Nah, terus bacanya yang ini tadi. Ini opennya kan di sini. Kemudian high-nya itu di sini. Nah, harga tertingginya di sini, terus harga close-nya di sini. Terus harga lower-nya di sini. Nah, garis-garis ini terdiri dari apa ya? Terdiri dari time frame yang di bawahnya. Misalkan ini banyak di M1 ya, banyak kotak-kotak gitu. Candlestick itu banyak membentuk garis-garis seperti ini sampai terkumpul. Kalau H1 1 menit berarti ada berapa kotak? Ya, 60 kotak. Karena 1 jam 60 menit ya. 60 kotak bentuknya seperti ini, naik turunnya. Saya sudah ngerti ya analogi ini ya, Bapak Ibu. Kalau udah ngerti saya akan next, kalau belum ngerti tolong tanyakan. Nah, untuk kebalikannya sama, kalau ini kan bullish naik ya. Kalau turun ya berarti tinggal diubah saja yang opennya di sini. Opennya di sini. Terus kemudian close-nya di sini. Hanya itu saja. Close-nya di situ. Ada pertanyaan? Silakan langsung chat ya. Nah, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Loh, kalau misalkan kok saya nemuin bentuk candle yang berbeda dari seperti ini, bagaimana? Nah, ini kenapa penting untuk dipahami ya untuk pemula ya. Harus tahu ini cara mengartikan candlestick atas bawahnya itu ya. Candlestick. Oke. Nah, kalau misalkan bentuknya nggak seperti itu, sekarang bentuknya seperti ini, gitu. Gimana mengartikannya? Terus ada yang seperti ini. Terus ada yang seperti ini. Bentar ya. Nah, kalau seperti ini hanya yang membedakan hanyalah open dan close-nya saja, Pak. Ini kalau ini itu tergantung naik atau turun ya. Kalau ini misalkan naik, kalau misalkan ini naik gitu ya, berarti opennya di sini. Sama dengan opennya sama dengan terendah, ya, lower atau harga terendah. Jadi harga open sama dengan lower bentuk kayak seperti ini. Nah, ini harga close-nya. Terus ini harga tertingginya, higher. Nah, oke, yang sekarang yang ini. Kalau yang ini adalah harga tertingginya sama dengan harga tertinggi di sini. High sama dengan harga, tergantung ini naik atau turun ya. Kalau ini naik berarti harga close sama dengan close. Anggap saja ini naik semua ya, kita asumsikan ya.
Yang ini adalah harga open. Ini harga terendah, low. Nah, ini adalah harga tertinggi, ini terendah. Nah, kok ngilang gini? Nggak enak kotak ya, nggak ada bodinya dia. Nah, berarti ini antara close dan open sama. Open harga pembukaan sama dengan harga penutupan. Begitu ini ya. Nah, pemahaman ini akan saya implementasikan dalam sebuah teori probabilitas. Ya. Misalkan begini, ini kan berarti ada yang ngomong orang ngawur-ngawuran gitu ya. Enggak demikian ya, karena kita bisa menghitung probabilitas kebenarannya. Dengan cara yang bagaimana? Ya, mudah saja, misalkan begini ya. Tidak harus, ini salah satu contoh aja tentang probabilitas, bahwa satu teori saja bisa banyak benarnya ya. Saya akan melihat di MetaTrader langsung. Oke, begini. Ini mau time frame apa? Ini MetaTrader 5 kalau di laptop ya, Pak. Kalau yang belum tahu, fungsi-fungsinya ini untuk ordernya di sini, ya. New order di sini. Ini untuk time frame dari M1 sampai monthly. Terus ini untuk insert indikator di sini. Ya mohon maaf ya yang benar-benar newbie, jangan sungkan untuk minta ini privat ya, nanti dijadwalkan aja privat. Nah, sekarang begini yang kita lihat di sini, ini ngawur-ngawuran saja di H1, H4 ya, H4 ya. Ini misalkan di Euro USD H4. Oke, sudah muncul ya. Ini kelihatan nggak ya yang warna ini? Saya ubah ya warnanya menjadi kuning gitu ya. Karena ini bisa diubah-ubah. Yang bir kan ini putih. Yang bull black. Oke, saya ganti biru gitu ya. Nah, ini lebih jelas ya. Misalkan ada teori begini, Bapak Ibu. Kita beli di harga pembukaan ya. Ada teori begini, nih. Beli di harga open.
teori beli di harga open, kemudian kita ambil misalkan berapa poin ya, 150 poin ya misalnya. Apakah ini banyak benarnya atau banyak salahnya? Ini bisa dilihat dari bentuk candlenya, Bapak Ibu. Beli di harga open, kemudian kita lihat ya, yang seperti bentuk ini tadi, yang close kayak gini ya. Nah, oke, ini save dulu. Yang seperti ini tadi, high. Ini kalau naik ya, kalau naik sih nggak perlu di. Pak mau nanya, untuk MetaTrader yang enak dan sering digunakan orang-orang, apakah pakai laptop apa HP? Ya pakai laptop lebih enak, tapi kalau nggak punya laptop bukan berarti nggak bisa begitu. Pakai HP pun bisa, tadi kan sudah saya jelasin. Ya, apalagi kalau pakai robot, wes nggak usah mikir, pakai apa saja bisa. Ini ya, saya mau nerusin tentang ini tadi. Misalkan kita beli di harga open, apakah ini menguntungkan? Nah, ini kan kita harus tahu ini. Harga open kalau naik, ini salah ya? Iya, ini harga open kan di sini ya. Kalau naik itu, kita nggak usah mikir. Berarti yang kita pikir adalah harga close. Karena kalau harga close itu seperti ini, maksudnya harga turun ya. Yang kita pikirkan adalah harga turun. Karena harga turun itu mepet dengan harga high-nya. Nah, teorinya kan tadi beli di harga open. Berarti kalau pas posisi candle seperti ini kan kita cuman untungnya segini doang, ya, dikit ini. Karena shadow ini namanya shadow ya. Shadow atau ekor ini bayangan itu. Ini juga shadow ya. Nah, shadow ini mengartikan bahwa jarak antara open dan high. Jarak antara harga pembukaan dengan harga tertinggi. Demikian juga yang low ya, jarak antara close dan low. Nah, tadi kan teorinya kembali lagi, beli di harga open maka kita masih ada jarak sekian ini. Nah, kita lihat apakah selalu ada jarak antara open dan high. Ya, apakah ada selalu jarak? Nah, lihat aja, ada nggak yang tidak punya ekor di atasnya? Dari sekian banyak candle ini. Ini real ya, candle yang real ya. Kita hitung aja dari per 10 ini candle 1, 2, 3. Ini walaupun candlenya turun, ya yang terutama yang putih yang kita perhatikan. Karena yang biru kan sudah pasti naik, opennya pasti jauh lebih rendah daripada harga tertinggi, pasti untung. Ya. Kalau yang putih-putih ini, nah ini ada dari 10 putih aja. Nah, oke, dari 10 candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini semuanya juga punya candle, punya shadow ya. Harga open selalu lebih rendah daripada harga tertinggi. Artinya kita beli di harga open masih ada peluang untung. Gitu. Nah, ini hampir semuanya punya ya. Mungkin ada satu, nah ini ada satu ini. Tapi ini ada jiprit sedikit ya. Sedikit sekali itu mesti juga ada. Kalaupun ini nggak bisa kita mendapatkan peluang, kita nunggu 4 jam berikutnya juga dapat untung ya. Dari sini ke sini ini sudah 51 poin. Nah, kalau kita tadi komit 50 poin aja, nah ini dapat 50 poin. Ya, karena ini candlenya kan 4 jam nih.
Nah, walaupun ini kita nggak ada peluang untuk mendapatkan keuntungan, kita nunggu 1, 2, 3 candle, artinya ini 4 jam, berarti 8 jam kita sudah dapat untung lagi. Terus lagi, ini ada juga hybridnya di sini ya. Nah, karena kita nggak selalu benar, nggak selalu artinya segala teori beli di harga open maka kita dapat keuntungannya. Tidak selalu seperti itu. Karena ini terbukti ini, satu ini. Ada 1, 2 ini ya sebenarnya ada ini bedanya. Bedanya high low-nya juga ada ya. Ini kalau dilihat harga high-nya 865, harga open-nya 853. Ini masih beda sekitar 12 poin, 12 pip. Ya sebenarnya masih punya jarak untuk bisa beli. Nah yang ini juga kita lihat. Harga opennya 747, harga high-nya 754. Nah, masih ada 9 berapa itu? 7 pips. Ya. Tapi kan kayaknya ke 7 pips buat spread saja sudah habis. Berarti kita nggak ada peluang untuk untung ini yang ini. Nah, dengan seperti ini, maka di setiap transaksi kita harus punya stop loss atau pembatasan risiko. Tertinggi bagaimana, berapa. Itu harus ada. Karena walaupun ini dari 100 candle yang ada, selalu benar. Jangan sampai satu candle yang salah itu membuat habis balance kita. Ini yang jelas-jelas teori yang paling mudah aja. Beli di harga open, maka kita dapat peluang keuntungannya. 50 pip saja wes misalnya. Ini hampir 100% benar. 99% benar. Nah, 1%-nya satu ini misalnya tidak bisa dapat profit. Jangan sampai ini yang bisa membuat menghabiskan modal kita nanti. Satu aja bisa menghabiskan modal kita. Satu transaksi aja kalau kita nggak punya stop loss. Ada pertanyaan. Ini tujuannya saya cerita bagaimana candlestick itu, cara bacanya dan lain sebagainya. Dan juga ini saya sudah menyentuh di harga di materi probabilitas dan risiko, yang manajemen risikonya. Ada pertanyaan? Saya akan lanjut. Materi berikutnya. Teknikal penggunaan probabilitas psikologisnya. Jadi begini, Bapak Ibu. Kalau kita ini probabilitas yang saya maksud tadi saya jelaskan dari sekian banyak kejadian, ternyata bisa kita mendapatkan teori 99% benar. Tapi jangan sampai 1% itu membuat kita bangkrut. Artinya ini menggabungkan dengan psikologis. Jadi psikologis itu begini. Biasanya kita akan sangat percaya diri terhadap suatu sistem yang sudah kita buat atau kita baca atau kita pelajari. Karena kita mungkin berdasarkan banyak sekali seminar, banyak sekali guru, banyak sekali buku yang sudah dihafalkan begitu, sangat pede. Wes ini pasti naik, nggak mungkin turun. Kemudian dia dengan lot yang besar gitu, 10 lot begitu. Ternyata naik, padahal sudah prediksinya turun. Setelah naik sekian poin, dia masih nggak percaya, lah ini pasti bisa turun, ini paling naiknya sedikit doang. Nah, semakin dia baca-baca buku lagi, semakin yakin ini masih bisa turun. Masih ditahan terus, dia nggak mau cut loss, tidak mau membatasi risikonya. Ternyata naik lagi, masih nggak percaya lagi dia, pasti akan yakin turun. Sampai equity-nya habis, dia masih saja tidak percaya kalau dia sudah bangkrut, kehabisan. Teorinya gimana ini? Makanya Bapak Ibu, teori itu kadang kalah dengan statistik. Kalau kita tidak membatasi risiko, usaha apapun, satu transaksi saja bisa membangkrutkan kita ketika salah. Jadi jangan dibalik ya. Harusnya kita ketika untung itu tak terbatas, tapi kalau rugi dibatasi. Nah, itu salah satu kaitannya probabilitas dengan psikologis ya. Ketika kita meyakini bahwa probabilitas, artinya apa? Tidak selalu benar.
Artinya apa? Tidak ada satupun di dunia ini yang selalu tepat. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita teorikan, apa yang kita rumuskan, apa yang kita pelajari tidak selalu tepat seperti itu. Sehingga kita butuh kehati-hatian. Sehingga ketika kita transaksi, satu, harus punya stop loss. Kedua, ini tidak selalu benar sehingga kita ketika salah pun tidak terganggu psikologis kita. Ya memang ini salah satu bagian dari probabilitas gitu. Kalau misalkan dari 100 transaksi 40 salah, iya kita tetap tenang karena ini adalah bagian dari probabilitas. Bagian dari hukum alam. Nggak semuanya selalu benar. Ya, psikologis kita tetap terjaga gitu. Maksud saya menggandengkan probabilitas dengan psikologis. Kita tidak serakah, kita juga tidak sakit hati karena loss. Tidak serakahnya itu karena kita selalu yakin bahwa tidak semuanya selalu benar sehingga kita selalu hati-hati terhadap lot yang kita transaksikan. Yang berikutnya adalah kita di dalam transaksi itu sangat memperhitungkan risiko tertinggi. Berapa kita batasi. Sehingga ketika salah kita masih bisa bertransaksi lagi. Jangan sampai sekali transaksi, sekali itu juga dihabisin sampai equity-nya kita sudah nggak bisa transaksi lagi. Ya, oke. Ada pertanyaan nanti bisa langsung chat ya. Technical versus fundamental. Nah, sekarang apa sih technical itu? Maksudnya apa? Pak Rahmat maksudnya gimana ini Pak ya? Bisa diulang pertanyaannya? Mas beli di harga open itu pas tren pasar naik apa turun? Nah, kalau harganya, ini kan kita nggak mikir tren. Ini tadi kita masih bodoh-bodohan Pak. Jadi kita saya mencontohkan sebuah probabilitas ya, goblok-goblokan istilahnya begitu. Probabilitas dari sekian candle yang kita lihat, adakah yang tidak ada shadow di atas? Ya. Adakah yang tidak ada shadow di atas? Artinya bagaimana? Artinya kalau selalu ada shadow, artinya kan harga tertinggi selalu lebih tinggi daripada harga pembukaan. Kalau harga tertinggi lebih tinggi dari harga pembukaan, berarti kan ada peluang untuk untung. Gitu Pak. Siapa tadi? Pak Tasripin ya. Ini contoh probabilitas saja Pak Tasripin. Walaupun ini ternyata ada shadow di atasnya ya. Selalu harga open lebih rendah daripada harga tertinggi. Kita selalu punya kesempatan untuk untung. Ternyata ada satu nih Pak. Nah di sini nih. Bahkan ada dua ini. Walaupun ini sering terjadi, maka kita harus berpikir nanti kalau tidak terjadi kita harus bagaimana? Yaitu membatasi risiko. Agar apa? Nah, kalau ini selalu kita ingat-ingat, yang sudah di depan mata kelihatan saja loh, tidak selalu benar. Padahal jelas-jelas ini gampang sekali loh caranya baca. Bahwa ini akan selalu ada shadow, berarti kita beli di harga pembukaan aja, kita selalu punya kesempatan untuk untung. Nah, kan gampang sekali toh itu. Ini saja yang jelas-jelas gampang dan terbukti dengan statistik. Masih ada salahnya 1-2. Artinya kalau 2% saja, jangankan 2%, 1% aja. Satu transaksi saja. Ya, ada satu transaksi saja. Kalau kita
tidak membatasi risiko, maka satu transaksi itu bisa menghabiskan permodalan kita. Ini teori probabilitas. Nah, dari teori probabilitas ini kita bisa satu tadi kita lebih hati-hati dalam menggunakan lot. Yang kedua, hati-hati dalam menentukan risikonya. Terus yang keempat, tidak punya rasa sakit hati. Ya, misalkan ini salah gitu, langsung sakit tadi. Padahal saya sudah berdasarkan banyak buku loh, kok ini masih salah saja begitu. Nah, dari situ kita bisa berpikir, oh alah salah, wajar lah. Ini bagian dari probabilitas, nggak selalu benar. Begitu Pak, maksud saya menceritakan ini. Oke, ada pertanyaan langsung dijawab ya, Bapak Ibu. Ada yang kurang jelas langsung minta tolong ya. Jangan sampai ini bablas, Bapak Ibu nggak ngerti. Terus kalau misalkan mau privat silakan hubungi pengundangnya. Jadi kalau misalkan ini harganya pas naik, ya bullnya ini bull naik ya kita udah nggak mikir pasti peluangnya untuk banyak. Kalau pas turun yang kita pikirkan karena jaraknya sedikit. Toh kalau pas turun pun kayak gini, ternyata masih ada kesempatan shadow ini lebih banyak kesempatannya gitu. Tapi ini bukan teori loh ya. Ini adalah salah satu contoh probabilitas saja. Saya ulangi lah, jangan salah paham ya dengan beli di harga open ini ya. Oke, ini saya hapus ya. Karena ini bukan teori, hanya saya menunjukkan sebuah cara menghitung probabilitas yang sangat mudah dan simpel saja. Nah, ada lagi kalau teori untuk menentukan tren ya begini Pak. Kalau puncak-puncak begini ya, ini jadi ada 3 puncak ini kalau sudah puncak menurun, nah ini ada namanya secondary trend. Ya kalau garis-garis gini nggak selalu persis ya, nggak harus persis pas gitu, nggak ya kita seni ya kayak gini kan garis-garis ini. Ini biasanya kalau puncak pertama, puncak kedua, bila puncak pertama lebih tinggi daripada puncak kedua, ini akan trennya turun. Nah, pas puncak yang ketiga inilah menyentuh seperti ini, kebanyakan turun. Ya, puncak satu, puncak dua. Nah, pas ketiga dia nyentuh garis ini, dia turun. Tuh, kalau nggak turun, dia nge-break sini, berarti dia pindah tren. Jadi pindah tren itu dinyatakan itu tren itu apabila ada seperti ini ya. Oke. Misalkan ada gini. Di sini ada gini. Ini adalah puncak. Ya, ada 2 puncak seperti ini. Oke, kalau naik itu yang kita hitung lembah ya, sorry. Yang kita hitung lembah. Kalau ada 2 lembah seperti ini, ya, ini trennya naik. Jadi ketika sudah ada 2 begitu saja, ini bisa dikatakan trennya naik. Nah, tren kemudian yang menyentuh yang ketiga, ini biasanya dia akan naik ke sana.
Nah, menyentuh ini. Yang ketiga menyentuh naik. Ini teori trendline aja ya. Jadi kalau kita ini trennya naik atau turun, lihat aja. Dia membentuk lembah-lembah atau puncak-puncak. Kalau membentuk puncak yang pertama lebih tinggi daripada puncak kedua, kayak gini aja, ini trennya sudah turun. Nah, kita tinggal nunggu aja seperti ini, ya turun. Nah, tipe-tipe dari apa itu? Trader itu ada dua ya. Trader yang mengikuti aliran rank dan trader yang mengikuti aliran trend. Ya. Kalau trader mengikuti aliran rank, dia itu akan beli di atas, di harga yang atas, kemudian dia akan dia beli di harga yang bawah, buy, kemudian dia akan nge-sell di harga yang nunggu harga yang di atas. Nah, misalnya grafiknya seperti ini. Ini tipe ring. Ini biasanya sering terjebak oleh time frame. Makanya kalau tipe ring harus punya kejelian di semua time frame harus dilihat, terutama di time frame besar seperti D1, W1 ini harus terlihat biar nggak terjebak ya. Nah, sedangkan tipe trend itu dia akan ngikutin tren. Misalkan yang pertama, yang kedua, nah dia biasanya belinya di sini. Buy di sini. Nah, setelah dia retrace, dia buy-nya di sini. Ini untuk baru-baru ini cukup sering benar ya, karena harga yang sangat volatil, yang bergejolak begitu, maka kalau naik terus gitu. Nah, ini tipe tren belinya di sini. Kalau sell-nya juga demikian, ketika ini turun ke sini, biasanya dia nunggu break-nya yang ini, ya, break yang ini, kemudian dia sell-nya di sini justru. Oh, kenapa kok sell-nya malah di bawah, buy-nya di atas? Kenapa nggak sell dari sini saja tadi? Karena ada suatu teori itu ketika banyak orang yang membeli, maka stoknya semakin sedikit, maka semakin mahal. Jadi semakin banyak yang buy, semakin mahal juga, semakin trennya naik gitu. Makanya kenapa kita harus nunggu dulu pemenangnya adalah pembeli atau penjual. Silakan Bapak Ibu tanya yang belum jelas, kalau enggak akan saya lanjutkan. Kalau nunggu kita harus sediakan tahanan berapa agar tidak loss. Kalau nunggu itu, nunggu apa? Long kita nunggu untuk transaksi loh Bu Salsa. Jadi kita nunggu untuk transaksi, bukan terus kita misal dulu begitu, enggak. Jadi nunggu untuk eksekusi. Jadi yang dimaksud nunggu ini nunggu di saat momen yang tepat, bukan buy dulu ditunggu begitu, enggak. Ya. Oke, kalau contoh seperti ini, ini stop loss-nya di sini ya. Stop loss-nya di sini. Kalau kita buy-nya di sini, stop loss-nya di bawahnya sini. Nah, di bawahnya sini stop loss-nya. Nah, berapa? Ya, tergantung jaraknya di sini. Nah, jarak ini nanti bisa dihitung di money manager ya. Hari Rabu akan saya ajari ini. Jaraknya yang ideal dari kita eksekusi sampai stop loss berapa, itu hari Rabu akan saya jelaskan. Terus gimana memilih transaksi yang ini momennya tepat atau enggak, itu nanti hari Rabu akan saya ajarkan untuk money management ya. Ada lagi Bu Salsa. Jadi ini akan saya lanjutkan dengan
fundamental. Nah, ini technical ya. Kalau fundamental itu berita-berita ekonomi dunia. Nah, kita biasanya bisa lihat di Forex Factory ya. forexfactory.com. Di situ kita bisa melihat kira-kira mata uang tertentu itu naik apa turun. Nah, tadi sempat saya sebutkan, misalkan kalau euro, USD, baru aja. Nah, oke. Kita ngelihatnya yang depan ya. Nah, kayak gini. Ini anggap saja seperti ini yang depan. Jadi kalau pasangan seperti ini jika eur menguat, maka grafiknya naik. Berarti kita akan transaksi buy. Dan sebaliknya, jika euro melemah, maka grafiknya akan turun atau sell. Dan sebaliknya ya. Kalau misalkan USD JPY seperti ini, maka jika USD menguat, maka grafik naik atau kita buy. Ya. Yang atas ini jika USD menguat, maka grafik turun atau kita bisa pasang sell. Nah, ini sebaliknya yang di sini. Jika yen menguat, maka grafik turun sama dengan sell. Ini jangan kejebak oleh berita ya, jangan sampai keliru. Ini ada hubungannya dengan berita begitu, Bapak Ibu. Berita itu kita lihat ini hawkish atau dovish ya kalau pidato ada pidato. Kalau di rilis ekonomi itu ada kayak gini ya, ada high impact, ada low impact ya. Nah, nanti jika aktualnya lebih, nanti ada keterangannya di sini. Nah, ini bila diklik itu ada keterangannya. Ini kalau naik turunnya diklik keterangannya. Nah, ini diklik ya. Jika aktual lebih besar, maka daripada forecast, maka ini adalah good currency, artinya menguat ya. Kalau aktual lebih besar daripada forecast, nah ini kan lebih besar nih, maka NZD ini akan menguat. Nah, tergantung NZD ini, New Zealand ini dipasangkan dengan mata uang mana. Yang penting ininya menguat begitu. Nah, belum tentu aktual lebih tinggi daripada forecast itu selalu menguat. Makanya dibaca dulu yang kotak-kotak ini. Kalau misalkan pengangguran aktualnya lebih banyak, ya otomatis malah melemah, bukan menguat. Gitu. Ini gambarannya. Ini ada hubungannya jika teman-teman ada berita ini menguat di mata uang ini, begitu bisa tahu yang mana ini turun apa naik gitu. Ya, ada pertanyaan? Halo, silakan chat. Saya tunggu. Ada pertanyaan tidak? Sekarang teknik fundamental tipe trader ring dan tren sudah saya jelaskan tadi cara kerja indikator
Tren dan ring ya, seperti parabolic SAR itu tadi adalah cara kerja indikator tren ya. Nah, sedangkan yang ring itu seperti RSI gitu ya. RSI itu tipenya tipe ring. Jika misalkan RSI itu ada 80, 30 gitu parameternya. Jika menyentuh 80 dia sell, jika menyentuh 20 dia buy. Jadi ring atas, ring bawah. Kena ring bawah dia buy, ring atas buy. Nah, kalau tren itu semakin naik, dia akan nge-buy seperti parabolic SAR tadi, titik-titiknya kesentuh, titik itu ada di bawah candle. Ya, titik itu ada di bawah candle. Ketika titik itu kesentuh candle kan di bawahnya ya, dia malah justru akan nge-sell terus karena dia akan ngikutin tren. Nah, tetapi dengan cara indikator tren itu kita bisa menciptakan limited risk, unlimited gain yang seperti selalu saya sampaikan seperti ini. Limited risk, unlimited gain yang ini saya ingatkan seperti kata George Soros, yang penting bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar dan seberapa banyak loss Anda ketika salah. Ini juga selalu harus kita ingat biar tetap terjaga psikologis kita. Di samping tentang teori probabilitas tadi, kita juga harus menjaga psikologis dengan harapan limited risk, unlimited gain itu tadi. Jika kita salah terbatasi, jika kita benar tidak membatasi keuntungan itu. Sehingga misalkan kita sering loss pun sampai berkali-kali, kita tetap tenang. Nanti pasti ada kesempatan untuk tetap menghasilkan peruntungan yang besar itu ketika kesempatan itu datang. Ya, maksudnya George Soros itu dengan teori trailing begitu, teman-teman. Seperti yang sering kita sampaikan, kalau misalkan ini indikatornya indikator tren, maka dia naik akan buy, turun dia akan sell. Yang ketika buy ternyata rugi, kita batasi ruginya maksimal 1%. Sell ternyata naik berarti rugi 1%. Buy ternyata turun rugi lagi 1%. Sell ternyata naik, kebalikannya terus sampai 7 kali salah. Nah, ini bisa rugi 7% kalau kita membatasi risiko itu sebesar 1%. Bisa lebih dari itu tergantung probabilitasnya, teori yang atau strategi yang kita terapkan. Nah, suatu ketika kita buy di sini, nah kita batasi risiko di sini katakanlah ini besarnya 1% gitu ya. Nah, ketika harga naik di atas ini, ini bisa kita modifikasi, kita naikkan ke atas menjadi SL plus, gitu. Sehingga kita sudah ada penguncian keuntungan antara buy dan SL plus ini. Ketika harga turun sudah nggak minus lagi. Cuman pertanyaan tinggal kita untung yang lebih banyak atau rugi. Gitu. Nah, di harga seperti ini, kenapa kita nggak close saja di sini? Nah, kenapa harus SL-nya dinaikkan? Ya, karena kalau kita close ini kan kita udah pasti untungnya sekian tok. Ya, nggak ada kesempatan untuk untung yang lebih besar lagi. Ya, makanya keuntungan itu nggak usah dibatasi. Nah, terbukti misalnya ini terus naik terus ke atas, SL-nya ini dinaikkan lagi ke atas. Naik lagi ke atas sana, dinaikkan lagi ke atas. Nah, kan untungnya lebih banyak daripada kita close di sini tadi. Nah, kita masih ada di sini. Ini pun juga belum kesentuh, masih ada kesempatan naik lagi. Dan ini bisa panjang. Kesempatannya bisa lebih dari 20% atau unlimited gain. Kalau kita selalu meyakini ini, nah kita nggak akan, psikologis kita nggak akan terganggu. Ya, kalaupun salah pun berkali-kali, udahlah nanti pas waktunya beruntung kita menghimpun dana, menghimpun keuntungan sebesar mungkin. Jangan terbalik ya, ketika salah menghimpun salah sebanyak mungkin sampai habis gitu, enggak, jangan. Kita harus batasi risiko, ya. Oke, ada pertanyaan langsung chat ya. Sekilas tool trading, saya hanya ingin menyampaikan saja. Kalau dengan trailing seperti ini kan kita nungguin capek, susah-susah, ini bisa dijalankan langsung otomatis ya. Baik begitu pakai robot maupun pakai MetaTrader 5 itu.
Nah, teori-teori tren, teori kita buynya di mana, asalnya di mana. Bila kita jenuh, capek, atau nggak mungkin saya menghafalkan sekian banyak begitu, Bapak Ibu bisa namanya memakai tool trading. Jadi Bapak Ibu tinggal ngikutin saja. Di GK Invest itu disediakan tool trading namanya Trading Central. Nah, Trading Central itu adalah lembaga independen yang dipakai oleh banyak bank-bank besar terkenal di dunia. Bahkan sudah dikasih apa itu award ya, penghargaan di tahun 3 tahun berturut-turut gitu, bahwa itu adalah analisa terbaik. Itu namanya Trading Central. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal lihat aja di web Trading Central begitu, login, masuk login, nanti bisa ada gambaran ini. Nah, ini di Step Center. Nah, ini kita komunitas punya www.step.center begitu ya. Klik, Bapak Ibu bisa melihat contoh dari buletin ya. Itu contoh Trading Central juga ada di sini. Tapi ini enggak real time ya. Kalau Bapak Ibu jadi nasabah nanti real time ya. Ini ada berita-berita seperti ini real time. Nah, di Step Center itu ada ini daily bulletin, ada Bapak Ibu banyak belajar tentang psikologi, MRP management, fundamental, technical, manual trade, auto trade, dan banyak indikator di situ. Dan Bapak Ibu juga bisa download robot di sini. Nah, kalau Bapak Ibu pakai cara Trading Central juga masih susah melihat-lihat kayak gitu, pakai robot saja. Nah, selain Trading Central itu ada namanya auto chartis. Jadi kalau kita ngapalin candlestick saja itu sangat banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Kita nggak mungkin ngapalin satu-satu. Seperti contohnya ini ya. Nah, candlestick aja sekian banyak dari pola patternnya candlesticknya. Kayak gini. Kan nggak mungkin Bapak Ibu ngapalin sekian banyak ini. Nah, ini ada di auto chartis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngapalin ini. Ini jika terbentuk candlestick seperti ini, maka dia akan menjadi penurunan. Harami cross bearish seperti ini, maka dia akan naik. Cross maka tak akan turun. Ini nggak perlu ngapalin. Kalau ada auto chartis, tinggal nanti buka aja auto chartis, kita diam aja. Nanti kalau ada sinyal muncul, dia akan bunyi dan menunjukkan, oh ada pola tren, ada pola grafik seperti ini, ada pola candlestick seperti ini. Probabilitasnya berapa-berapa. Ini sekilas saja ya, karena ini akan saya bahas konkretnya di hari Rabu. Nah, yang trading sentral tadi seperti ini bentuknya. Analisanya seperti ini, nanti bisa dilihatin stop lossnya di biru itu, targetnya di warna-warna ini ya, merah hijau ini, tanahnya ini targetnya. Jadi nggak usah pusing-pusing nganalisa ya. Sebenarnya trading itu kita nggak perlu nganalisa, teman-teman. Beneran nggak perlu analisa. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan SOP, standar operasional prosedur. Nah, SOP-nya siapa yang membuat? Ya kita sendiri. Jadi cukup di awal kita buat SOP, kemudian kita jalanin aja SOP itu. Di kala mana kita entry, di kala mana kita exit, ya, di kala mana kita profit, floating profit itu gimana, ketika floating minus bagaimana, cuman itu aja yang kita pelajari. Jadi jangan sampai tahu exitnya, entry-nya di mana tapi nggak tahu exitnya. Isok melebu nggak isok metu. Ya, tahu target, tahu stop loss-nya, dan di kala mana kita loss, di kala mana kita profit, kita ada pengelolaan keuangannya. Ini adalah contoh trading sentral.
Terus selain trading sentral sama auto chartis ada juga MT5 booster ya. Itu untuk tool trading aja. Sekilas saja ya karena hari Rabu kan kita bahas lagi itu. Terus cara sekilas fitur step. Download robot ya. Bapak Ibu bisa download robot di sini. Download robot gratis dan ini ada download copy trade reverse ya. Nah, ini untuk copy trade reverse pasti ada hitungannya, bisa nanti negosiasi sama pengundangnya Bapak Ibu ya. Nanti permintaan password di sini karena satu akun satu password. Nanti spesifikasi robot seperti apa hari Rabu Jumat biasanya kita detailkan ya. Jadi Bapak Ibu kalau malas mempelajari tentang basicnya trending, basicnya trendline, basicnya candlestick, pola grafik dan sebagainya tidak mungkin untuk pelajari karena nggak banyak waktu untuk belajar, pakailah tool trading dari Giga Invest. Ada trading sentral, ada auto chartis, ada MT5 booster, tinggal ngikutin aja petunjuknya, itu disuruh nge-buy atau disuruh sell, resikonya di mana, targetnya di mana, udah ngikutin aja gitu. Nah, kalau nggak mau ngikutin capek-capek, nggak mau liatin kayak gitu, masih nggak ada waktu juga, ya pakailah robot ini gratis, dia bisa sell buy sendiri. Ya, udah nggak ada alasan untuk tidak ada waktu lagi ya seperti itu. Nanti tinggal lihat di handphone aja hari ini transaksinya berapa kali robotnya begitu. Download robot gratis dan password ini ya. Terus Bapak Ibu nanti di hari Jumat juga kita ajarkan cara membuat robot trading sendiri. Jadi Bapak Ibu benar-benar tahu logikanya robot ini, cara kerjanya bagaimana gitu. Tidak ngawur-ngawuran, tidak pokoknya pasrah bongkoan, tidak seperti itu. Tidak beli kucing dalam karung. Bahkan ini tidak beli ya, tidak beli ya karena dikasih gratis robotnya. Terus sekilas rekaman indikator terbaik. Nah, kalau Bapak Ibu loh hasil ini robot itu hasilnya bagaimana sih? Gitu ya. Salah satu contoh saja ya. Bapak Ibu bisa lihat di akun real maupun di backtest ya. Ini kalau di akun real saya perlihatkan hasil robot pada bulan ini ya. Ini kita lihatkan historinya, all history ya. Kita lihat all history. Di sini mulainya deposit tanggal 27 bulan 2 Februari, berarti Maret, April. Katakanlah 1,5 bulan lah. Ya, 1,5 bulan itu untungnya sudah 11.911. Ya, ini modalnya 200 juta. Kalau dihitung persentase ya sekitar 55% lebih ya. 55% lebih itu dalam kurun waktu 1,5. Anggap saja kalau itu 2 bulan wes, kita untungnya 25%. Itu sudah sangat bagus sekali. 25. Ini real ya, akun real. Akun real itu lihatnya di kiri atas itu. Kiri atas itu tidak ada tulisan demo ya. Ini akun real. Bukan abal-abal. Begitu. Ada pertanyaan? Nah, kalau pengen hasil backtest setahun terakhir, robot begitu. Rekaman indikator yang bagus pada setahun terakhir. Bisa juga ini saya perlihatkan sekilas saja ya. Nah, kalau ini besok Jumat bisa caranya buat Bapak Ibu. Oke, saya start di sini. Nah, begini. Ini rekaman setahun terakhir ya. Ini dari Januari 2019 sampai tanggal kemarin. Bisa dilihat hasilnya dari 10.000, ini minus dulu. Jadi 990, 50. Ini bisa saya cepatkan. Ya, saya cepatkan ya. Rekamannya saya cepatkan. Nah, ini masih minus. Nah, ini mulai naik ya. Nah, untungnya fantastis.
dari 10.000 menjadi 33.000, terus naik. Bisa dilihat di bawah ini ya, ini jadi 37.000. Ini saya cepetin ya, kalau saya cepetin begini. Nah, seperti ini. Oh, jadi 90, 115, 120, 150, 160, sudah 1 miliar lebih ini, 1,5 miliar nih dari uang 100 juta. Nah, ini 164. Ini dengan data real setahun terakhir. Ini sempat 2 miliar ini. Nah, 2 miliar. Wih. Nah, ini saya lihat grafiknya seperti ini. Naiknya mulus ya. Kita lihat reportnya. Nah, keuntungannya 209 2 miliar. Jadi uang 100 juta menjadi 2 miliar 90 juta. Itu 14 Januari, Februari, Maret, April. 14 bulan. 4 tambah 2. 16 bulan, Bapak Ibu. 16 bulan. Jadi kalau dibuat rata-rata persentase per bulannya, kalkulator ya, ini kan 209 dibagi 10.000 kalikan 100, berarti 2097% dibagi 16. Oh, kok hilang kalkulatornya. 297 dibagi 16 sama dengan 131% per bulannya. Oke, penjelasannya akan saya jelaskan di detail hari Jumat ya. Besok hari Rabu tool trading bagaimana ya. Jangan dimakan-makan mentah-mentah informasi dari saya, perlu konfirmasi ulang, perlu nanti kita pertemuan kembali, kita gratis sampai bisa, kita membuat cara membuat robot itu bagaimana, nah, kenapa sih harus memakai robot. Nah, karena ini saya jelasin ya, kenapa sih kita harus pakai robot. Sebenarnya nggak pakai robot juga nggak apa-apa, tergantung tipenya Bapak Ibu aja. Robot itu sabar menunggu, mengamati pola tanpa capek, ngantuk, dan marah. Bahkan bisa mengamati banyak harga sekaligus. Robot itu sangat teliti, mencermati, menghitung tiap tik harga sesuai yang diperintahkan. Tidak pernah bersedih, khawatir, dendam, emosi, ataupun serakah melebihi perintahnya. Nah, robot itu bisa banyak transaksi dalam satu waktu, bahkan dalam mata uang yang berbeda secara bersamaan. Nah, tapi robot tidak bisa berpikir selain apa yang diperintahkan, karena dia nggak pembangkang ya. Nggak diperintahnya ya nggak mikir gitu. Robot tidak bisa berdiskusi juga. Makanya selalu harus ada kolaborasi ya antara robot dengan manusia itu biar terjadi hasil yang optimal. Jadi nggak bisa robot dibiarin begitu saja karena teknologi apapun perlu update. Nah, kalau di sini update-nya cukup Bapak Ibu sendiri bisa update sendiri nantinya karena diajari cara membuat robot. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Waktunya sudah habis. Ini saya unmute all, bisa saling bicara. Dan saya terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Jumpa kembali nanti hari Rabu, hari Jumat jam 7:30 dengan ID meeting yang sama, password yang sama. Oke, silahkan ada waktu mungkin sekitar 3 menit lagi untuk tanya jawab. Silakan. Halo Mbak Jono.
Bapak, saya dengerin aja. Oke. Karena tadi ada itunya apa nama masuknya belakangan. Ya tadi ada itu meeting lain. Yang penting bisa berpartisipasi. Terima kasih. Ya. Baru Jakarta gimana Pak? Lockdownnya bagaimana Pak Jakarta? Oh ya itu apa namanya? Bukan nggak ada lockdown, cuman ya dianjurkan untuk stay home. Cuman di area-area itu udah dibatasin sekali. Jalan-jalan tuh banyak ditutup gitu. Terus pekerjaannya Bapak gimana? Ya work from home. Oh, sama dengan saya ini ya. Iya. Iya. Nanti hari Jumat tuh jam 7.30 pagi apa malam? Malam terus Pak. Oh malam ya. Rabu juga ada Pak. Oh iya iya iya. Itu terus saja Pak Dono. Bu Salsa gimana? Sudah jelas Bu Salsa? Ada pertanyaan Bu Salsa? Bu Salsa siapa yang mengundang ya? Bu Salsa siapa yang mengundang? Pengundangnya siapa Bu Salsa? Nanti bisa diagendakan untuk privat juga bisa Bu Salsa. Kalau mungkin kecepatan apa yang saya sampaikan. Oke, Adi ya, nanti jadwalkan aja. Atau Rabu ikutlah dia, Bu Salsa. Pak Andreas, gimana? Selamat malam Pak Andreas, Pak Hotma, Baik Pak. Bu Kristi, Pak Tasripin, gimana di Indramayu? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Pak Rahmat sudah jelas? Oke, sampai jumpa di hari Rabu ya. Ini ada, jelas Paul. Terima kasih. Rabu jam yang sama ya. Jam yang sama, ID password sama ya. Oke oke. Ajak aja teman-temannya gratis. Selama lockdown semuanya gratis. Dibagi-bagi juga robotnya. Ya. Oke. Sip. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Semoga Ya. sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.